kita dua adab. Pertama, kita kada pernah baca tagih lawan Tuhan. Apabila kita beribadah, beramal, berwirid, kada pernah kita baca tagih lawan Tuhan. Cak ibarat baca rotipul atas tuh nah. Baca rutin pagi sore membaca. Kalau pang baca tagih lawan Tuhan kada ada. Tuhan, ulun sudah setahun ini baca rotipul atas dah. Sugihakan ulun. Kada wani baca tagih nang itu. Minta gaji itu kada wani. Kenapa? Sadar bang, kita kada pernah kawa. Nah, bila kada pernah kawa selama-lamanya berarti menganggur. Kada pernah kita ini membaca rotibul atas sebenarnya secara ilmu hakikat. Dalam pandangan hakikat kada pernah kita kawa membaca rotibul atas. Kenapa kawa? Ditulungi orang. Berarti yang harap itu orang. Berarti kita tuh kadada beisi gawian. Mun kadada beisi gawian, sadar diri dong. Nah, babuat dong. Sadar diri dong. Jangan bata tagih lawan Tuhan. Bapak kenapa aja si wali anu pang bata tagihan berdoa aja. Nah, itu disuruh Tuhan. Nah, di sini perbedaannya. Orang wali berdoa karena disuruh Allah saja. Kita yang kada wali ini berdoa menuntut kehendak nafsu kita lawan Tuhan. Nah, ini mudahan paham nih, sedikit tipis bener nih. Tipis. Orangnya sama-sama batapi, sama-sama babaju, sama-sama bakopiah, sasingut gin sama ukurannya. Tapi dalam pandangan Allah belain. Yang wali ini bersih hatinya, beramal murni karena disuruh. Siapa yang kawa beramal murni karena disuruh? Orang yang penandu, orang yang sadar dan paham akan hakikat dirinya. Selama inya belum basic kesadaran yang dua, karena inya belum paham yang tiga, mustahil bujur-bujur jadi hamba Allah. Nah, pagarangan hamba tadi orang suruhan. Sifat kita tuh memang manusiawi. Sifat kita tuh bila bagawi menuntut gaji, itu sifat kita manusiawi. Ada salah jawaban, memang manusiawi. Coba mungkin kita selama duduk di manusiawi, selama-lamanya kita kada dibukakan orang hijab. Nah, duduklah kita di kehambaan. Apa maksud kehambaan? Sadar diri bahwa kita kada pernah kawa dan kada pernah berisi apa-apa. Nah, amun kayak itu kada pernah kawa apa-apa, ada wani bata tagih. Tapi ini pang kenapa nih hari-hari kayak ini? Nah, disuruh aja. Disuruh aja. Di mana dalilnya Allah menyuruh? Mau di Quran. Ayat apa aja? Cari seorang situ. Cari seorang situ. Nah, ada wani kita baca tagih itu karena baca tagih membawa pesan nafsu, lalu kita berdoa. Ada wani itu dahulu waktu zaman jahiliyah. Wah, ini kita bila berdoa bukan membawa pesan nafsu, tapi semata-mata karena disuruh. Aku pang orang suruhan, maka aku berdoa. Aku pang orang suruhan, maka aku menceroti atas. Nah, inilah perhatian wali. Nah, yang kedua, apabila ternyata, ini bukti bahwa kita tadi sadar, kelihatan diadab, bahwa kita bisi kesadaran yang dua tuh, karena paham yang tiga, kelihatannya diadab. Pertama, amping kita baca tagih yang membawa pesan nafsu kita. Yang kedua, seandainya Allah menjulungi apa yang kita kehendaki, kita pun jabah seorang banjarnya rasa supan-supan sama Tuhan. Sadar pang, yang Tuhan memberi yang sesuai lawan kehendak kita tuh, nah itu murni karena kemurahannya, bukan karena hasil dari ikhtiar kita. Nah, pesan kayak ini nah, ulun minum, ngarannya syariat, ya kala tetap minum syariat ngarannya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hilang haus, yang maulah hilang haus Allah, bukan hasil dari banyu dan bukan hasil karena ulun minum. Nah, banyu makhluk, ulunnya minum gawian makhluk. Kada memberi bakas, maksudnya kada bisa mendatangkan hasil. Apa hasilnya? Hilang haus. Siapa yang mendatangkan hilang haus? Allah. Nah,
Maka disebutlah hilang haus ini oleh orang yang badat anugerah Allah. Bukan karena aku pang minum 3 cangkir kada. Nah, amun kada tahu dibasa, di orang Banjar tahu dibasa, aku pang minum saciratannya, makanya hilang hausnya. Nah, itu kada tahu dibasa naranya. Berdagang, lalu sugih itu murni anugerah Allah. Dalam ilmu hakikat bukan karena kacangkalan kita, bukan juga karena banyak toko kita, bukan juga karena kita lihai berdagang. Nah, banyaknya orang yang lihai berdagang bisi toko banyak bangkrut ujung-ujungnya. Banyaknya orang yang kada berdagang timbul sugih benar. Oh, rumah di bawahnya batu bara sekalinya. Nah, Pak, tahajud ke sudah. Nah, tanggung diampunya tanggungnya lah. Nah, ini dua nih nah. Ada kada adab kedua? Pertama, ampi kita bertatagih membawa pesan nafsu kepada Allah. Kita beribadah murni karena orang suruhan. Satu. Yang kedua, bila Allah memberi bukan karena jasa kita Allah memberi. Jangan sampai kita beranggapan kabul aku selamat, aku pang baca Yasin. Nah, jangan. Ada aku pang itu ada. Lalu kenapa yang bujur kita selamat? Murni anugerah Allah, murni kebaikannya. Nah, maka timbullah sebuah kaidah. Kita diberi Allah karena Allah memang Maha Pemberi. Allah berbuat baik lawan kita karena Allah memang Maha Baik. Jangan sampai dipaling Allah memberi lawan kita karena kita ini karena kita ini kada ada, karena kita tuh kada ada. Kita kada ada bisi jasa. Kenapa? Kita kada ada bisi perbuatan, datang di mana jasa? Nah, mudah-mudahan paham ya. Insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam.